Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, materi 1, administrasi infrastruktur jaringan teknik komputer jaringan. Sebelumnya Bapak sampaikan dulu kompetensi inti atau kompetensi dasar dari mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Oke, biasa ada 2 aspek ya. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Aspek pengetahuan dituliskan dengan angka 3, sedangkan aspek keterampilan dengan angka 4. Nah, berikut yang di sebelah kiri adalah kompetensi inti atau kompetensi dasar untuk kelas 11 TKJ. Sedangkan yang di kanan adalah kompetensi inti atau kompetensi dasar untuk kelas 12 TKJ mata pelajaran AIJ. Nah, kurang lebih seperti ini, silakan dibaca untuk kompetensi inti dan dasar mata pelajaran AIJ. Untuk sistem pembelajarannya sendiri, nanti kita akan kombinasi ya antara daring dan luring. Poin materi yang akan dipelajari pada AIJ di semester 1. Yang pertama, routing, DHCP, NAT, bandwidth, dan firewall. Oke, kita bahas dulu, kita review ya tentang administrasi infrastruktur jaringan. Ada salah ketik ya, maaf. Infrastruktur jaringan atau AIJ. Oke, administrasi. Seperti yang sudah diulas pada pelajaran ASJ, administrasi sistem jaringan, bahwa administrasi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan administrasi infrastruktur jaringan sendiri adalah pekerjaan atau kewenangan seorang administrator dalam mengelola sebuah desain atau infrastruktur pada jaringan komputer. Apa bedanya AIJ dengan ASJ? Kalau di ASJ kemarin yang kita pelajari bahwa administrasi sistem jaringan adalah pekerjaan atau kewenangan seorang administrator terhadap sebuah program atau sistem jaringan komputer, baik skala kecil ataupun besar. Nah, sedangkan AIJ atau administrasi infrastruktur jaringan adalah pekerjaan atau kewenangan seorang administrator dalam mengelola sebuah desain atau infrastruktur pada jaringan komputer. Jadi kesimpulannya, jika ASJ lebih ke sistem atau ke programnya, sedangkan untuk AIJ itu ke desain atau infrastrukturnya. Contohnya, misalkan di sebuah instansi sekolah atau perusahaan memerlukan sebuah ketentuan pada jaringan komputernya yang harus diatur untuk bisa mengakses internet pada jam tertentu saja, atau membatasi akses internet setiap pengguna atau kliennya. Nah, hal tersebut merupakan contoh dari kegiatan administrasi infrastruktur jaringan. Paham ya? Baik. Perangkat yang akan digunakan untuk praktek kegiatan administrasi infrastruktur jaringan. Nah, kita nanti tidak akan praktek lagi cara membuat kabel, jenis kabel UTP ya. Apa nanti kita akan menggunakan strike atau cross, saya yakin kalian sudah paham. Nah, kita nanti akan lebih langsung ke
men-setting perangkatnya. Apa nama perangkat ini? Ya, router, baik. Nah, nama perangkatnya adalah Mericotic Router Board. Nah, serinya yang akan kita gunakan nanti adalah RB941. Nah, penampakannya seperti ini. Seri 941 itu ada dua jenis, ada yang berdiri dan ada yang tidur ya. Ini bisa diberdirikan, kali ini posisinya tidur. Serinya sama RB941. Kita jangan salah ya, bahwa Mikrotik itu bukan nama sebuah perangkat, tapi Mikrotik adalah nama sebuah brand atau perusahaan. Jadi Mikrotik adalah salah satu perusahaan yang membuat perangkat-perangkat jaringan komputer. Salah satunya adalah router board. Sedangkan perusahaan itu sendiri terpusat kantornya ya di negara kecil bernama Latvia. Nah, tapi di lapangan termasuk Bapak sendiri itu sering mengucapkan Mikrotik untuk nama sebuah perangkat. Tapi untuk diketahui bahwa Mikrotik sebetulnya bukan nama perangkat, tapi dia merupakan merek atau brand. Nah, sedangkan nama perangkat itunya sendiri adalah router. Itu router. Oke, router adalah suatu perangkat jaringan yang bisa menghubungkan dua atau lebih jaringan dengan IP yang berbeda segmennya. Nah, maksudnya seperti ini ya. Kita kadang sering secara fisik susah membedakan antara hub atau switch dan router. Secara bentuk fisik mungkin hampir sama, namun jika hub atau switch itu hanya bisa menghubungkan jaringan dengan IP yang segmennya sama. Sedangkan router bisa menghubungkan IP dengan segmen yang berbeda. Contohnya, nah, misalkan ada komputer 1 dan komputer 2. Komputer 1 dia mempunyai alamat IP dengan 192.168.100.2/24. Nah, /24 di sini menunjukkan bahwa berarti IP address ini kelas C. Sedangkan komputer 2 dia memiliki IP address 192.168.1.3. Nah, di sini ada perbedaan segmen ya 100 dan 1. Nah, jadi dia kalau misalnya dengan hub atau switch dihubungkan, dia tidak bisa terhubung atau tidak bisa terkoneksi. Sedangkan jika dia dihubungkan dengan router, dia bisa terhubung meskipun segmen IP-nya 100 dan 1 beda. Bahkan misalkan komputer 1 dia menggunakan kelas C, komputer 2 menggunakan kelas A, dengan menggunakan perangkat router dia bisa terhubung. Baik, paham ya? paham. Penampakan router Mikrotik seperti ini di belakangnya, dia nanti ada namanya ya, ada port-port yang memiliki nama secara default. Nah, di sini tertulis terlihat ya, ada port 1 dan di bawahnya tertulis tulisan internet. Nah, selain itu biasanya ada tulisan nanti port yang memiliki nama default. Yang port kedua itu namanya Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5, dan jika ada router Mikrotiknya ada wireless, nanti biasanya ada tulisan wireless LAN 1 yang merupakan fungsi untuk wireless. Nah, jumlah port ini berbeda-beda setiap serinya. Jika misalkan hanya memiliki 5 port saja, dia otomatis namanya akan sampai Ether 5. Ada jenis tertentu yang bisa sampai ada 20 port. Nah, nama defaultnya nanti otomatis Ether 6, Ether 7 sampai Ether 20. Nah,
Ingat Ether 1 di sini adalah yang otentik untuk secara default dia difungsikan untuk yang terhubung ke internet atau ke modem. Materi dan praktek selama semester 1. Oke, yang pertama melakukan riset mikrotik. Kenapa? Nanti kita untuk pertama harus praktek melakukan riset mikrotik. Nah, tujuannya agar menghapus settingan router mikrotik agar kembali ke settingan awal. Oke, nanti ada langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, setting IP dan DHCP pada router mikrotik. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya untuk men-setting IP pada router mikrotik. Lalu DHCP. Apa itu DHCP? DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol, suatu fungsi pemberian IP otomatis ke klien. Jadi klien akan mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP sehingga komputer yang terkoneksi ke router mikrotik tidak perlu disetting IP secara manual. Oke, praktek yang ketiga adalah setting NAT untuk routing dan router untuk routing router mikrotik. Oke, apa itu NAT dan apa itu routing ya? Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa router sebuah perangkat yang bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Nah, proses pengiriman data dari suatu pengirim dalam jaringan yang satu ya ke jaringan yang berbeda, nah itu disebut routing. Sedangkan NAT atau Network Address Translation berfungsi agar suatu IP bisa digunakan bersama-sama oleh beberapa komputer atau pengguna. Implementasi dari NAT kurang lebih contohnya seperti hotspot. Praktek yang selanjutnya adalah manajemen bandwidth. Nah, apa manajemen bandwidth? Kurang lebih fungsinya. Contoh misalkan di sekolah kita punya akses internet 20 MB per second. Kemudian kita batas per satu pengguna kecepatan downloadnya hanya 1 Mbps. Jadi ketika salah seorang pengguna melakukan download yang tadi tidak akan mengganggu akses internet ke pengguna komputer lain. Karena bandwidth pengguna tersebut sudah dibatasi sampai dengan 1 MB per second. Nah, kemudian praktek firewall router mikrotik. Firewall merupakan keamanan pada jaringan komputer. Misalnya kita bisa memblok salah satu situs yang tidak boleh dibuka pada jaringan komputer di sekolah. Nah, materi-materi praktek, maaf harusnya AIJ ya, materi-materi praktek administrasi infrastruktur jaringan, link downloadnya akan Bapak share di kelas virtual tim. Nah, jangan lupa untuk sekalian kalian mengisi lagi tugas mengisi resume. Link downloadnya akan Bapak share juga di kelas virtual. Jangan lupa nanti pemaparan tadi akan Bapak rekam dan akan Bapak posting di Facebook jurusan TKJ SMK Jenius Bandung. Ini Facebook page ya. Kemudian di YouTube channel Yuk Belajar. Oke, sekian. Terima kasih. Silakan jika ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Apa perlu diulang atau cukup? Cukup, Pak. Tidak perlu diulang ya, paham ya? Alhamdulillah cukup, Pak. Alhamdulillah cukup. Semoga Ya. paham. Oke, jika cukup silakan kerjakan resumenya. Oh iya, Pak. Peran ada linknya. Sudah Bapak posting di Iya, Pak. kelas virtual atau di ya. Baik, Bapak cukupkan dulu pemaparannya. Terima kasih ya atas kehadirannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.